Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Klub jelang laga kontra MU berkomentar jika laga yang berlangsung di Old Trafford ditunda karena protes dari para penggemar, dirinya akan banding dan meminta poin dari otoritas Premier League bagaimanapun caranya. Karena santer menurut kabar di media sosial, gemar MU akan merencanakan boykot terhadap kepemilikan Glazer dengan cara melayangkan hashtag yang berbunyi Empty Old Trafford. Barcelona kini sedang bertekad untuk memperkuat bek kanannya. Dan salah satu opsi yang mereka cari menurut Mundo Deportivo adalah bek Dortmund yakni Thomas Meunier. Pemain asal Belgia itu sebelumnya dikabarkan diincar MU yang juga butuh bek kanan. Namun setelah ada ketertarikan dari Barca, Meunier lebih memprioritaskan pergi ke Barca daripada MU. Para fans Spurs dibuat bingung dengan hadirnya Ronaldo asli legenda timnas Brasil yang terlihat menonton pertandingan Tottenham versus Wolves. Fans mempertanyakan siapa yang membawa Ronaldo ke pertandingan itu dan untuk tujuan apa. Ronaldo di laga itu terlihat berpose dengan kaos Tottenham nomor 9 bernamakan Ronaldo. Mohamed Salah menegaskan Liverpool masih bisa bersaing dengan Manchester City untuk memperebutkan gelar Liga Inggris meski hanya meraih 2 poin dari 2 pertandingan pembukaan mereka. Ini bisa menjadi sedikit tekanan bagi kami, yakni 7 poin di belakang City. Tapi saya pikir ini terlalu dini untuk mengatakan kesempatan merebut gelar itu sudah hilang dari tim kami, kata Mohamed Salah. Seorang penggemar Chelsea yang memegang tiket musiman telah diberi hukuman untuk dilarang menghadiri pertandingan Chelsea menyusul insiden pelecehan rasis yang ditujukan kepada pemain Tottenham, Son Heung-min, di pertandingan pekan kedua Liga Inggris di Stamford Bridge. Klub telah resmi merilis pernyataan sikapnya itu di laman Twitter klub. Aston Villa kini telah menyetujui kesepakatan untuk menandatangani pemain depan Watford asal Senegal, Ismaila Sarr. Salah satu bintang Watford itu kabarnya disepakati dengan biaya yang bernilai lebih dari 25 juta pound plus add-on. Sarr akan segera menjadi juru gedor baru pasukan Steven Gerrard dari sisi sayap. Newcastle United kini telah mengirim proposal terakhir kepada Watford untuk mendapatkan striker mereka, João Pedro. Sebelumnya, Newcastle sudah 2 kali ditolak penawarannya dalam beberapa hari terakhir. Nilai penawaran terakhir Newcastle kini berada di harga 25 juta pounds plus add-on 5 juta pounds. Keputusan akhir kini bergantung kepada pemilik Watford yakni keluarga Pozzo mau melepasnya atau tidak dengan nominal tersebut. Muncul kabar bahwa PSG kembali akan terkena denda oleh UEFA karena melanggar aturan FFP berkat investigasi besaran gaji para bintang mereka yakni Messi, Neymar, dan Mbappe. Menurut L'Equipe, hukumannya tak main-main dari UEFA, bisa sampai larangan bermain di Liga Champions. Akan tetapi menanggapi laporan tersebut, Le Parisien nampak tenang dan percaya bahwa temuan dari Badan Sepak Bola Eropa itu bersifat tidak adil dan tidak beralasan. Marco Reus adalah gelandang Dortmund yang selalu setia dan telah membuat lebih dari 300 penampilan di Bundesliga. Tak dipungkiri, ia sangat tahu mengenai seluk-beluk Bundesliga lebih dari kebanyakan orang. Namun dalam wawancara baru-baru ini dengan The OMR Podcast, Reus mengakui bahwa dia lebih suka menonton liga lain, yakni Liga Premier League atau La Liga daripada Bundesliga. Liverpool dilaporkan telah melakukan pengejaran serius terhadap 2 gelandang muda potensial yakni Jacob Ramsey dari Aston Villa dan Moises Caicedo dari Brighton. The Reds juga sebelumnya dikabarkan tengah mempertimbangkan gelandang Sheffield United yakni Sander Berge. Kini memang pasukan Jurgen Klopp dianggap segera butuh suntikan gelandang baru untuk menyelesaikan krisis lini tengahnya berkat dilanda badai cedera. Leeds United membantai Chelsea 3-0 pada pekan ketiga Liga Inggris. Minggu malam 21 Agustus di Elland Road, Brandon Aronson membuka skor untuk Leeds di menit ke-33 usai memanfaatkan blunder kiper Edward Mendy. 5 menit berselang, giliran Robert Moreno yang mencetak gol untuk Leeds. Chelsea semakin terpuruk oleh gol ketiga Leeds yang dicetak Jack Harrison di babak kedua. Pada laga lain, Newcastle United bermain imbang 3-3 dengan Manchester City. 3 gol The Magpies dicetak oleh Miguel Almiron di menit ke-28, Callum Wilson di menit ke-39, dan tendangan bebas Kieran Trippier di menit ke-54. Sementara gol dari City dilesakan oleh Ilkay Gundogan di menit ke-5, Erling Haaland di menit ke-60, dan Bernardo Silva di menit ke-64.
Dari ajang Liga Spanyol, Barcelona sukses menekuk tuan rumah Real Sociedad Senin dini hari tadi. Robert Lewandowski membuka keran gol Barca di menit ke-1 sebelum disamakan kedudukan oleh Alexander Isak di menit ke-6. Setelah itu, di babak kedua Barca menambah 3 gol lagi masing-masing lewat gol Ousmane Dembele, gol kedua Robert Lewandowski, dan ditutup oleh aksi Ansu Fati. Di pertandingan lainnya, Atletico Madrid dikalahkan Villarreal 2-0 di Wanda Metropolitano. Tim kapal selam kuning mencetak gol melalui aksi Jeremy Pino di menit ke-73 dan Gerard Moreno di menit ke-97. Atalanta bermain imbang 1-1 melawan raksasa AC Milan di pekan kedua Serie A Italia. Tuan rumah Atalanta unggul terlebih dahulu berkat gol Malinowski di menit ke-29. Milan lalu berhasil membalasnya lewat gol Ismail Benacer di paruh kedua. Di tempat lain, Napoli menggilas Monza 4 gol tanpa balas. Punggawa anyar Napoli, Visca Kvaratskhelia, mencetak 2 gol di menit ke-35 dan juga menit ke-62. Sementara 2 gol lain dibuat oleh Victor Osimhen di menit ke-45 dan Kim Min-jae di penghujung pertandingan. Bayern Munchen berpesta gol ke gawang Bochum. Bertanding di Vonovia Rush Stadion, Bayern menang 7-0 berkat gol-gol dari Leroy Sané, Matthijs de Ligt, Kingsley Coman, serta Sadio Mane di babak pertama. Kemudian berkat aksi Sadio Mane lagi lewat penalti, bunuh diri Christian Gamboa, dan ditutup oleh gol Serge Gnabry di 45 menit kedua. Sementara dari kompetisi Liga Prancis, PSG menang telak 7-1 atas tuan rumah Lille. Tampil kesetanan, PSG sudah unggul 4-0 di babak pertama melalui aksi Kylian Mbappe, Lionel Messi, Achraf Hakimi, dan juga Neymar. Kemudian di paruh kedua, PSG nambah 3 gol lagi melalui Neymar serta Mbappe yang membuat 2 gol lagi untuk menyempurnakannya menjadi hat-trick. Kylian Mbappe mencetak gol kilat di Stadion Pierre Mauroy. Gol tersebut terjadi hanya 8 detik usai sepak bola. Mbappe memanfaatkan umpan Lionel Messi dan membuka keunggulan Le Parisien atas Lille. Mbappe berhasil menyamai rekor gol tercepat dalam sejarah Ligue 1 atas nama Michel Rio, yang juga mencetak gol dalam 8 detik ketika laga Caen melawan Rennes pada tahun 1992 silam. Cristiano Ronaldo sempat dikabarkan akan merapat ke Liga Jerman untuk bergabung dengan Borussia Dortmund. Bos Dortmund Hans-Joachim Watzke buka suara soal peluang timnya merekrut Ronaldo. Saya sangat suka melihat Cristiano Ronaldo. Sangat menarik melihat Ronaldo bermain di Signal Iduna Park. Tetapi tidak ada kontak sama sekali antara pihak-pihak yang terlibat. Jadi mulai sekarang Anda harus berhenti membicarakannya, ucap Watzke. Lazio bisa membuat langkah mengejutkan untuk mengontrak pemain internasional Spanyol Sergio Reguilon bulan ini. Sevilla sebelumnya dikabarkan menjadi yang terdepan untuk membawa Reguilon kembali ke Estadio Ramon Sanchez Pizjuan setelah Ludwig Augustinsson bergabung dengan Aston Villa. Namun, sesuai laporan dari Football Espana, Lazio sekarang memantau situasi Reguilon yang sudah tak dibutuhkan oleh Spurs. Klub raksasa Liga Inggris Manchester United rupanya belum berhenti mengejar gelandang Barcelona Frenkie de Jong setelah mendapatkan tambahan dana dari keluarga Glazer. MU disebut-sebut akan melakukan usaha pamungkas untuk mendatangkan de Jong dari Barcelona jelang penutupan bursa transfer musim panas 2022. Legenda Manchester United Wayne Rooney menyoroti kebijakan transfer bekas klubnya tersebut yang tiba-tiba mendatangkan Casemiro. Rooney senang tapi pada saat bersamaan kecewa dengan apa yang dilakukan MU karena justru tidak menggait de Jong. Rooney menilai pembelian Casemiro hanya merupakan sebuah reaksi atas apa yang dialami MU. Padahal sosok tersebut tak pernah masuk dalam daftar incaran pelatih Erik ten Hag. Bintang timnas Uruguay Edinson Cavani masih belum bergabung dengan tim manapun. Namun, tampaknya dia akan tetap bermain di tanah Eropa untuk musim 2022-2023 ini. Pasalnya, ada beberapa tim yang tertarik untuk mendapatkan pemain berjuluk El Matador tersebut. Bahkan, ada 3 tim yang menantikan jawaban, antara lain ada Nice, Villarreal, dan Valencia. Salah satu di antara ketiga tim itu pun berpeluang untuk mendapatkannya. Legenda timnas Kamerun Samuel Eto'o memilih Jose Mourinho sebagai pelatih terbaik. Bukan tanpa alasan, Eto'o pernah merasakan tangan dinginnya dan meraih sukses saat diasuh Jose Mourinho, baik di Inter Milan pada musim 2009-2010 maupun di Chelsea musim 2013-2014.
Eto'o mengatakan, Mourinho sangat percaya pada pemain Afrika dan memberi mereka kesempatan itu kapan saja. Mantan pemain AS Roma, Antonio Cassano, kembali membuat klaim yang memicu perdebatan. Kali ini, ia mengatakan bahwa pemain baru Giallorossi, Paulo Dybala, tak lebih baik dari Alexis Sanchez. Cassano merasa pemain asal Argentina itu bukan pemain hebat. Jika Anda adalah pemain hebat di usia 29 tahun, Juventus tidak akan menendang Anda begitu saja, kata Cassano. Kontrak baru dengan Leicester City resmi ditandatangani Jamie Vardy. Kontrak lawasnya sebenarnya akan habis pada 2023. Namun dengan perpanjangan kontrak itu, Vardy bertahan sampai musim panas 2024. Pemain internasional Inggris itu mengaku menandatangani perpanjangan kontrak dengan Leicester merupakan sebagai salah satu keputusan termudah untuk diambil. Gelandang AS Roma, Georginio Wijnaldum harus menepi agak lama setelah mengalami cedera saat latihan pada Minggu 21 Agustus. Wijnaldum menderita patah tulang kering dan kini akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Cedera ini kabarnya mengharuskan Wijnaldum menjalani operasi dan kemungkinan beristirahat minimal 3 bulan. Ada kemungkinan Wijnaldum bisa absen membela timnas Belanda di Piala Dunia 2022 yang mulai digelar pada November. Tim raksasa Inggris Chelsea babak belur saat bertandang ke markas Leeds United pada pekan ketiga Premier League. Manajer Chelsea Thomas Tuchel angkat bicara soal kekalahan timnya di markas Leeds. Dia menilai para pemainnya banyak melakukan kesalahan sedari awal pertandingan, sehingga menyebabkan 3 gol bersarang ke gawang. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!